Innalladzina qalu, surat 41 ayat 30-31. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, ya, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, ya, mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, malaikat turun memberi kabar gembira, jangan takut, jangan sedih. Dapat kabar gembira surga yang dijanjikan Allah. Kemudian apa? Kami melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian apa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ya, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu harapkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Adi dan seluruh tim yang dimuliakan oleh Allah, sahabat lama saya long time ago menghilang dari saya atau saya menghilang dari beliau. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Ini yang mayoritas ibu-ibu ya. Kayaknya memang kalau untuk urusan begini nih paling enak menggerakkan partai ibu-ibu ya, Bu. Nah, saya menulis buku judulnya Titik Balik Jiwa, 320 halaman. Ya, ini adalah kisah-kisah inspiratif dalam perjalanan spiritual saya, spiritual banyak orang di luar sana, yang saya muat di sini di buku saya ini untuk menjadi pelajaran buat kita semua. Kita ini di dalam menjalani kehidupan itu harus menyadari bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dan dekat dengan Allah. Kita diciptakan oleh Allah dan dekat dengan Allah. Saya kasih gambaran berdasarkan ayat-ayat Al-Quran biar mekanismenya seperti itu begitu. Di sini adalah Allah. Di sini adalah kita. Ya. Ibu-ibu. Nah, di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 12 sampai 14. Allah mengatakan bahwa proses penciptaan manusia itu dimulai dari nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah. Jadi proses penciptaan manusia di surat 23
ayat 12, 13, 14 itu dimulai dari setetes mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Nah, kemudian Allah katakan kami jadikan kemudian makhluk yang berbeda. Nah, proses itu kata Rasulullah dalam hadis Rasulullah SAW, proses itu selama 4 bulan. Artinya 120 hari. Ya, 120 hari. Jadi kalau ibu-ibu masih ingat pada saat ibu ke dokter kandungan dulu, 21 hari setelah kehamilan itu, ya, setelah kehamilan itu ibu-ibu datang ke dokter, dokter bilang apa biasanya? Bu, alhamdulillah denyut jantungnya bagus. Nah, denyut jantungnya bagus. Jadi yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah jantung. Dari seluruh organ tubuh manusia, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah jantung. Nah, 120 hari dalam kandungan, ya, 120 hari dalam kandungan, itu sudah ada kepala, sudah ada kaki, sudah ada tangan, sudah ada semuanya, sudah lengkap. Tapi baru ditiupkan roh. Makanya di dalam surat Al-Hijr, itu surat 15, ya, surat 15 ayat 29, ya, surat 15 ini nanti endingnya, oh ini dia gitu. Surat 15 ayat 29, apa kata Allah? Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi setelah aku sempurnakan ciptaanku, kata Allah, aku tiupkan roh. Tuh. Jadi yang 120 hari itu diciptakan oleh Allah dari proses mani, segumpal darah, segumpal daging. Kemudian Allah tegaskan di sini ditiupkan roh. Ditiupkan roh. Ditiupkan roh. Maka sempurna jasmani ruhani. Nah, tapi yang perlu kita ingat, sebelum ruh ditiupkan, ini kan kita jasmani ruhani nih. Nah, di sini jasmani ruhani, jasmani. Sebelum ruh ditiupkan, Allah mengangkat sumpah dulu kepada ruh. Apa sumpah Allah kepada ruh? Surat 7 ayat 172. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Surat 7 ayat 172 menjelaskan, menegaskan di alam ruh sebelum ruh ditiupkan kita pernah berjanji kepada Allah, kita pernah bersumpah kepada Allah. Apa itu? Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka semua kita mengatakan qalu bala syahidna. Apa? Itu adalah komitmen kita kepada Allah. Itu adalah janji setia kita kepada Allah. Janji ya, taat sama aku ya, kata Allah. Taat kepadaku ya. Janji ya, menjalankan perintahku, menjauhi laranganku. Janji ya, menyembah aku, kira-kira gitu. Maka ditiupkanlah roh ke tubuh kita. Artinya kalau ini adalah kalau ini adalah Pak Adi, ini adalah Pak Adi, Adi kecil. Maaf. Ini adalah Pak Adi, saya sebut Adi kecil. Adi kecil. Jadi sejak kecil Pak Adi ini sudah terikat dengan Allah.
Sejak kecil Andian ini sudah terikat dengan Allah. Sejak kecil ibu-ibu sudah terikat dengan Allah, digenggam oleh Allah. Kenapa? Karena ruh kita itu diikat oleh Allah. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Jadi inilah penghubung kita dengan Allah. Sampai di sini paham? Paham. Nah, inilah penghubung kita dengan Allah. Maka di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 78, surat 16 ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kamu pendengaran, Allah berikan kepada kamu penglihatan agar kamu bersyukur. Jadi kalau nggak ada ini, fungsi penglihatan, pendengaran, mulut, segala sesuatu itu nggak ada. Padahal ini diciptakan oleh Allah. Ini hardware, ini software. Ininya ada, ininya nggak ada. Maka mayat. Nah, ininya ada, tapi yang ini tidak tunduk kepada Allah, maka ini tersesat. Nah, kemudian pada saat sudah ditiupkan ruh kepada jasad ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu, ada 7 sifat yang dipinjam oleh Allah, yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita, ada 7 sifat. Pada saat ruh ditiupkan ada 7 sifat yang dipinjamkan Allah kepada kita semua. Apa yang pertama? Yang pertama adalah hayat. Hidup, betul nggak? Ditiupkan ruh maka jadi hidup. Yang kedua apa? Yang kedua sama. Yang ketiga apa? Yang ketiga basar, melihat. Yang keempat ilmu. Ya, yang kelima apa? Yang kelima kalam, kemampuan komunikasi. Nih, pinter ngomong, pinter bicara, kalam. Yang keenam apa? Kudrat. Kudrat, berkehendak. Berkemampuan. Yang ketujuh iradat. Nih. Coba. Kasih ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan. Coba bayangkan kita dulu dalam kandungan setetes mani menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, 120 hari 4 bulan, ada ruh nih. Berjanji kepada Allah sebelum ditiupkan, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka ruh semua mengatakan kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Maka ditiupkanlah ruh ini kepada tubuh-tubuh manusia, termasuk tubuh kita. Kemudian kita hidup, kita mendengar, kita melihat, kita berbicara, kita berilmu, kita berkekuasaan, berkompetensi, kita berkehendak. Subhanallah. Nah, maka berdasarkan fakta ini, Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Berdasarkan fakta ini. Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu, katakan aku dekat.
Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Aku kabulkan permohonan hamba-hambaku yang memohon kepadaku asal dengan dua syarat: menjalankan perintahku, beriman kepadaku. Berdasarkan fakta ini, Allah sampaikan berita gembira kepada kita, wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Nah kemudian, ini banyak, dalilnya banyak. Nggak mungkin dibuka semua karena waktu. Yang kemudian apa? Quran surat 50 ayat 16. Apa Quran surat 50 ayat 16? Walaqad khalaqnal insan Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami yang menciptakan manusia, berdasarkan fakta ini, maka kami tahu suara hatinya. Kan kita dekat dengan Allah. Kami yang menciptakan manusia, maka kami tahu suara hatinya. Kenapa? Kami lebih dekat dari urat lehernya. Karena kami lebih dekat dari urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat dari urat lehernya. Jadi yang pertama, Muhammad, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Dan yang kedua, kami yang menciptakan manusia, maka kami tahu suara hatinya karena kami lebih dekat dari urat lehernya. Jadi kalau kemarin saya ceramah 2 minggu lalu ini beberapa contoh ya, biar nyambung aja, contohin. 2 minggu lalu saya ceramah di Kemang, kayak gini nih. Cuman tadi udah ganjel saya pakai roti. Saya barusan dari Cilegon, kuliah subuh Cilegon. Ini baru nyampe langsung ke sini. Nah, ya nanti dari sini ke Blok M. Kadang-kadang nggak tahu kapan makan. Jadi 2 minggu yang lalu itu saya ceramah di Kemang. Begitu saya ceramah siang ngantuk. Kalau tadi saya udah tidur karena adik saya yang bawa mobil tadi. Saya ngantuk. Aduh, lagi ceramah ngantuk nih. Terus dalam hati saya di belakang, kira-kira di samping sana itu ada hidangan. Ada hidangan. Saya sambil ceramah sambil lihat-lihat gini, ada kopi nggak ya? Di dalam hati. Kalau ini karena nggak berani, karena belum makan siang, jadi nggak berani. Tadi Pak Adi bilang, Ustaz mau kopi nggak? Teh aja. Jadi saya lihat ada hidangan, ada kopi nggak? Tuh ada gelas tapi kopi apa bukan gitu ya? Ini dalam hati nih, dalam hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu lagi fokus ke saya. Tiba-tiba ada satu orang di tengah ini berdiri. Berdiri satu orang, berdiri. Saya nggak tahu mau kemana dia berdiri. Ternyata dia ke kulkas. Ini di rumah dia. Dia ke kulkas. Saya kan bukan begini celingak-celinguk. Saya cuma sambil ceramah lihat ke sana. Udah habis itu ceramah. Tiba-tiba dia berdiri. Dia pergi ke kulkas. Dia ambil kopi 2 gelas. Saya kan nggak bicara saya mau kopi. Saya nggak bicara saya mau kopi. Tiba-tiba dia datang ke meja saya, dia taruh kopi 2 gelas. Kenapa? Aku lebih dekat dari urat leher hambaku. Aku tahu suara hatinya. Saya jujur ya. Saya manggilnya Mas Adi. Pak Adi ini saya panggilnya karena sahabat saya lamanya. Ya, saya udah nikah, beliau waktu itu belum nikah, tahun berapa itu? Tahun 99 atau 2000 gitu ya. Memang dari dulu, kalau ganteng udah dari dulu ganteng memang. Nah jadi saya lama itu kecarian beliau, cuman kok mau kan gini, ada sungkan sekedar mau ngontak, takut ada salah paham gitu ya, kadang-kadang ada perasaan gitu, namanya ustadz itu ya. Tiba-tiba telepon, ya Allah kepikiran, padahal saya baru kepikiran, sudah ditelepon. Bukan feeling. Kami menciptakan manusia
kami tahu suara hatinya, kami lebih dekat urat lehernya dari urat lehernya. Di B-Exchange Bintaro lantai 3, saya turun ke bawah. Pas eskalator di sebelah kiri saya itu ada travel. Ada banner berdiri, Gunung Fuji sama pohon sakura. Saya turun sama istri dan anak-anak saya, 7 tahun yang lalu. Saya turun, saya lihat gini, Jepang keren. Saya bilang sama istri saya, Jepang keren. Enggak ada duit. Enggak singgah ke situ. Enggak, nanti kalau singgah penasaran, enggak dilihat tapi enggak berangkat. Lihat aja, saya bilang. Enggak, katanya. Akhirnya saya sebentar ya ke situ. Kok cakep banget tuh, Gunung Fuji salju, ada bunga sakura. Istri saya sama anak-anak ke kanan, saya ke kiri. Saya duduk di counter, Mbak. Keren banget tuh, Mbak, bunga sakuranya. Oh iya Pak, main Pak, lagi ini kalau Bapak datang ke sana lagi mekar-mekarnya sakura dan lagi salju nih, katanya. Di Gunung Fuji seperti lagi salju, Pak. Aduh Mbak, nggak ada duit, Mbak. Mbak, lihat brosurnya dong, Mbak. Lihat brosur. Oh ya. Makasih ya, Mbak. Iya, Pak. Saya bawa brosurnya ya, Mbak. Iya, Pak. Saya kejar istri saya. Bunda, ini lihat nih pemandangan. Enggak, dilihat juga enggak. Cuman nyenengin hati suami. Dah. Gini nih. Oh iya, dah. Gitu kan. Tapi kalau saya kan dari duduk, saya pandang, senang, suka gitu kan. 2 minggu kemudian, itu brosur nggak saya buang ke tong sampah. Makanya jangan biasain. Kalau ibu-ibu di mall dikasih brosur mobil, terima. Dikasih brosur rumah, Bu, rumah ibu di Menteng, terima. Bener, serius. Jangan begitu kita buang, kita sobek, kita menolak undangan. Nah, saya terima. Masuk ke dalam dashboard mobil, 2 minggu kemudian ada namanya Berry. Saya punya 2 buku, 320 halaman juga. Tapi di buku pertama itu tentang cerita ini. Tapi nanti yang terkait sama ini akan saya gabungkan dengan ini. 2 minggu kemudian, Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz lagi di mana? Lagi di rumah, saya bilang. Kenapa, Ber? Ustadz, terima kasih doa yang kemarin, kerjaan aku jalan. Alhamdulillah. Oke, ngobrol sebentar. Udah ya, Ber. Assalamualaikum. Nggak ada cerita cair. Dan Ustadz tidak terbiasa juga ngomong soal cairan. Jadi begitu jemaah minta doa, ya sudah, alhamdulillah. Ya kan? Udah, ya Ber, alhamdulillah, sehat, sukses ya. Sebentar Ustadz, apa? Ustadz sekeluarga berapa orang? 5. Ustadz, yang 3 aku ongkosin pesawat PP, hotel, akomodasi, berangkat ke Jepang ya, liburan ke Jepang. Saya terdiam. Alhamdulillah, tapi yang membuat saya terdiam itu, kan saya baru 2 minggu lalu ke counter itu ngelihat Jepang itu. Apa itu artinya? Kami yang menciptakan manusia, kami tahu suara hatinya, kami lebih dekat dari urat lehernya. Saya ceramah tentang materi ini, ada seorang ibu datang ke saya, iya Ustadz, satu ketika saya pengen banget sama sebuah tas Ustadz. Tapi mau nanya kemana, nanya itu, belinya di mana kok malu, gengsi katanya. Tiba-tiba dapat hadiah ulang tahun tas yang dia mau. Atau kita pernah pengen martabak, tiba-tiba anak pulang datang bawa martabak, padahal tidak ada komunikasi. Nah itu dari mana? Dasarnya dari mana? Dari Allah pasti. Dasarnya dari mana? Yang ini. Kan jasad kita diciptakan oleh Allah, ruh kita diciptakan oleh Allah, jasad sama ruh disatukan oleh Allah, tapi harus terhubung dengan Allah, maka ruhnya berjanji kepada Allah, bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ada namanya teori resonansi. Sama dengan paling gampang Garputala. Ada yang tahu teori Garputala? Garputala itu kalau dibenturkan
maka garpu tala yang lain ikut bergetar. Itu namanya resonansi. Ya, garpu tala itu kalau dibenturkan maka garpu tala yang lain ikut bergetar. Ternyata karena dekatnya kita dengan Allah maka kita beresonansi. Kalau versi orang barat namanya law of attraction. Loa. Itu bukan mekanisme kekuatan logika sama kekuatan alam semesta, the universe, bukan. Itu adalah ini nih kekuatan tauhid. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Kalau hambaku datang kepadaku sejengkal, aku sehasta. Hadis qudsi. Kalau hambaku datang kepadaku sehasta, aku sedepa. Kalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang menghampirinya dengan berlari. Keren. Nah, kita yang paling penting menguatkan resonansi kita dengan Allah. Bagaimana seperti garpu tala tadi dibenturkan, maka garpu tala yang lain bergetar. Nah, itu analoginya apa? Itu prinsipnya apa? Kau ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kau datang kepadaku sejengkal, aku sehasta. Kau datang kepadaku sehasta, aku sedepa. Kau datang menghampiriku dengan berjalan, aku berlari. Itu kan garpu tala. Hukum resonansinya kan begitu. Nah, bagaimana kita akan selalu merasakan dekat dengan Allah? Maka seperti tadi tuh, yang ada di hati kita terrealisasi, yang ada di hati kita ternyata menjadi kenyataan. Nah, garpu talanya diperkuat, resonansinya diperkuat. Maka saya analogikan di sini. Ini kita, saya pindahin sekarang ke sini. Ini kita. Ini Allah. Kan tadi Allah bilang dekat kan? Nah, maka anak tangga pertama, kedua ini bukan bertahap ya, tapi simultan, semua dijalankan berbarengan nih. Nah, yang pertama apa? Iman. Yang kedua apa? Amal soleh. Yang ketiga apa? Sholat. Yang keempat apa? Puasa. Yang kelima apa? Syukur. Yang keenam apa? Sabar. Yang ketujuh apa? Ikhlas. Yang kedelapan apa? Tawakal. Yang kesembilan apa? Istiqomah. Yang kesepuluh apa? Zikir. Yang ke-11 apa? Taubat. Yang kesini apa? Takwa. Dan lain-lain. Baru sampai ke sini. Nah, ini beresonansi nih. Teori garpu tala tadi. Contoh, lihat Bapak Ibu. Ini kita. Ini Allah. Di surat Al-Baqarah 277 nih. Al-Baqarah 277. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus shalah wa atauz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini garpu tala dibenturkan, garpu tala yang lain bergetar. Di sini berzikir, maka Allah berzikir. Kau ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu, gitu kan? Kau beriman kepadaku, kau beramal soleh kepadaku, kau melaksanakan sholat, kau bayar zakat, kau dijauhkan dari rasa takut dan rasa sedih, kata Allah. Itu dia. Jadi kita dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan rasa sedih. Nah, dengan apa? Dengan iman, amal soleh, sholat, zakat. Mana lagi dalilnya? Ada banyak. Tadi Al-Baqarah 277, sekarang surat 16 ayat 97.
Surat 16 ayat 97, Bapak Ibu. Man amila solihan min zakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Coba tuh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tangga berikutnya nih, ini bicara anak tangga, akhirnya kita sampai ke Allah ya. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami berikan ganjaran kebaikan melebihi kebaikan yang mereka lakukan. Tuh anak tangga ya. Ya. Surat 16 ayat 97. Anak tangga berikutnya apa? Nggak usah runut, nggak apa-apa. Yang penting semua dikerjakan secara kan kita syukur, kita ikhlas, kita tawakal gitu. Cuman saya kasih gambaran tuh seperti anak tangga. Ayat berikutnya apa? Tentang apa? Tentang syukur. Surat 14 ayat 7. Surat 14 ayat 7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, garpu ta'ala tadi dibenturkan, kalau kamu bersyukur, kami tambahkan nikmat kami kepadamu. Kau ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kau bersyukur kepadaku, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Kau beriman, beramal soleh, aku jauhkan kau dari rasa takut dan sedih hati yang berlebihan. Nah kemudian apa? Kembali lagi, surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Ayat 2, ayat 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Berarti iman lagi kan? Jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, berarti baca Al-Qur'an. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah mereka tawakal tuh. Ada tawakal. Mereka mendirikan sholat, mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, zakat. Ya, mereka mendirikan sholat, mendirikan zakat. Coba lihat. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah orang yang beriman dengan sesungguhnya. Seperti garpu ta'ala tadi, feedbacknya apa? Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, ampunan. Wa rizqun karim, rizki yang mulia. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Itu baca Quran berarti. Anak tangganya berarti baca Quran. Berarti berzikir anak tangganya itu. Berarti iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Feedbacknya apa? Garpu ta'ala tadi. Feedbacknya apa? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Feedbacknya, itulah orang yang beriman dengan sesungguhnya, kata Allah, bagi mereka derajat yang tinggi, bagi mereka ampunan,
bagi mereka rezeki yang mulia. Kan Bapak Ibu menjalankan itu semua secara simultan. Iman iya, amal soleh iya, sholat iya, syukur iya, tawakal iya, zikir. Ya, zikir. Surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang beriman itu akan tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah menentramkan hati. Orang beriman itu akan tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah menentramkan hati. Berzikir. Takwa. Surat 65 ayat 2. Ayat 2, 3, 4, 5 itu semua cerita tentang takwa dan tawakal. Garpu talanya apa? Yang dibenturkan apa? Takwa. Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Feedbacknya apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari pintu yang tidak dia sangka-sangka. Istiqomah. Anak tangga berikutnya istiqomah. Ini saya baru paparan nih, nanti kita diskusi habis ini. Istiqomah, surat 41 ayat 30 sampai 31. Garpu talanya istiqomah. Getarannya, vibrasinya apa di sana? Feedbacknya apa? Innalladzina qalu, surat 41 ayat 30-31. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, ya, orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, ya, mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, malaikat turun memberi kabar gembira, jangan takut, jangan sedih. Dapat kabar gembira surga yang dijanjikan Allah. Kemudian apa? Kami melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kemudian apa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ya, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu harapkan. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita diciptakan oleh Allah, kemudian Allah membuat hubungan dekat dengan kita melalui rohani kita dalam genggaman Allah. Kemudian bagaimana caranya kita terhubung setiap saat dengan Allah? Ini dia. Seperti perumpamaan garpu tala tadi. Nah, tapi hubungan ini kalau lagi seperti ini hubungannya dahsyat tadi. Ingat Jepang, tiba-tiba ada yang nyuruh ke Jepang. Lagi ceramah, ingat kopi, tiba-tiba berdiri yang punya rumah ke kulkas ngambil kopi. Satu ketika saya pengen banget ketemu dengan orang banyak, ini parfumnya enak banget ya. Kok kesini parfumnya ini, besok kumpul di sana ada lagi parfum itu. Tapi kan mau nanya nggak enak, Bu atau Pak, parfumnya parfum apa sih? Kan nggak enak. Satu ketika saya diundang ke BSD, acara ulang tahun istri sahabat saya, jemaah saya, dia kasih saya hadiah parfum yang saya mau.
Anak saya tahun 2009, ayah beli iPad ayah. Ya nak, nanti ada waktunya ya nak. Ya iPad dong ya. Kita butuh iPad, nanti janji pakai ganti-gantian deh. Ya gampang. Nanti kalau ayah ada rezeki ayah beli iPad, iPad, iPad. Gitu kan? Saya diundang di acara pengajian malam Ramadan. Di depan itu ada apa namanya, door prize. Jadi yang datang bermalam, itikaf malam itu ada kompor, ada TV, ada macam-macam. Nah, saya disuruh diminta sama yang punya rumah ambil apa namanya, undian, siapa yang dapat ini, semuanya dapat. Cuman beda-beda hadiahnya. Ustadz bantu aja ngambil, Ustadz nggak usah, Ustadz udah kita siapkan nanti. Ternyata begitu saya mau pulang, Ustadz ini yang terbaru ya, apa Bu? iPad. 2009 itu, sekitar 2000 itulah, 2009 2010. Nah, maksud saya, kenapa itu semua kita nggak isi dengan zikir, dekat dengan Allah, merasakan Allah dekat, merasakan Allah hadir, merasakan optimisme di jalan Allah, merasa bahagia bersama Allah. Nah, kalau orang barat melulu omongannya tentang materi. Pikirkan rumah, nanti rumah datang untuk Anda. Pikirkan mobil, nanti suatu saat mobil itu jadi milik Anda. Padahal ada yang lebih dahsyat, kedekatan kita dengan Allah, resonansi kita dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, ini terkadang terganggu. Nih, terputus. Karena apa? Perbuatan dosa. Karena maksiat. Karena apa? Nggak banyak bersyukur. Karena apa? Lalai ibadah. Karena apa? Tidak mau bayar zakat, infak, sedekah. Karena apa? Nggak mau ngaji, males ke majelis ilmu. Karena apa? Ada bohong. Karena apa? Ada gibah. Karena apa? Ada dendam. Karena apa? Ada amarah. Banyak noise, banyak bisikan-bisikan yang mengganggu kita. Nah, maka subhanallah, sampai kita ke dalam satu momen nih, momen ini adalah momen menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Nah, Ramadan itu adalah momen hening. Kenapa Ramadan itu momen hening? Ternyata subhanallah, ibadah-ibadah kita, termasuk ibadah bulan Ramadan itu adalah momen kita mengalami titik balik jiwa. Nih, mengalami titik balik jiwa. Jadi setelah kita tadi yang harusnya syukur, harusnya ikhlas, harusnya ibadah, harusnya sholat, harusnya berbuat baik, maka terhubunglah resonansi kita kepada Allah, tiba-tiba semua itu hilang. Ada perasaan, kok aku jauh dari Allah? Kok aku selama ini obsesi aku terhadap dunia begitu besar? Kejar target, membantai rival bisnis, semuanya dunia, semuanya pokoknya obsesinya dunia. Akhirnya di sininya hilang semua. Ada yang mengalami banyak ujian, luka batin. Luka batin itu apa Bapak Ibu? Satu kondisi perasaan di dalam diri kita, satu kondisi perasaan di dalam diri kita yang membuat kita tidak nyaman. Apa bentuk kecewa, atau bentuk kesedihan, atau bentuk amarah, atau dendam. Itu namanya luka batin. Ya, saya mau jelaskan. Nah, versi neuroscience itu yang berbicara tentang saraf-saraf di otak kita, itu yang namanya luka-luka itu disimpan di amigdala namanya. Saya dulu kan dosen psikologi Universitas Yarsi. Ya, jadi agak lama juga belajar itu.
tentang amigdala, luka, cemas, dendam disimpan di amigdala. Jangka panjangnya disimpan di hipokampus. Jadi kalau trauma itu luka yang sudah masuk ke hipokampus. Kalau ada yang trauma. Nah, kalau dalam perspektif psikologi Islam, cemas, takut, was-was itu ada di kolbu, pikiran bawah sadar kita. Nah, sebetulnya ini sama ini terhubung. Silakan nanti dibaca secara ilmiah, kok bisa terhubung. Yang pertama diciptakan oleh Allah jantung. Jantung itu mendistribusikan nutrisi oksigen darah ke otak. Kemudian organ berikutnya diciptakan oleh Allah otak. Baru Allah ciptakan semua organ berbarengan. Nah, di sini pusat pikiran, di sini pusat perasaan. Di sini logika, di sini rasa. Di sini pikiran sadar, di sini pikiran bawah sadar. Nah, kita ini banyak menyimpan luka. Ya, kita ini banyak menyimpan luka. Dari mana kita menyimpan luka? Ini bisa saya hapus. Saya hapus ya. Mau difoto? Udah. Kita ini banyak menyimpan luka. Saya kasih contoh. Bapak Ibu, ini saya nanti tarik ke diri masing-masing ya, tarik ke diri masing-masing. Saya Andian Parlindungan. Usia saya sekarang 57 tahun. Enggak, udah tua. Usia saya 57 tahun. Ya. 1968 saya lahir. Ya. Nih. 1969 Dewi lahir. Linda lahir. Linda lahir. 1970 Linda meninggal. 1971 Dewi lahir. 1972 Dewi meninggal. 1973 Rosa lahir. Adik saya perempuan. 1974 ayah meninggal. 1974 ayah meninggal November. Saya dibawa ke Jakarta 1974 bulan Februari. Nah, kemudian saya dititip oleh ibu saya ke kakaknya. Kakak ibu. Ibu bilang, kalau dua-dua kita di sini, nanti kasihan bebannya sama uak kamu yang di Jakarta. Biar ibu ikut kakak ibu yang di Surabaya. Kita berbagi. Tapi ada yang dikorbankan di situ, saya dititip. Padahal ayah baru meninggal. Tentu 1974 sampai 1981, namanya tinggal bukan sama orang tua kandung, pasti ada hal-hal bagi anak kecil, versinya anak kecil, sesuatu yang tidak dia dapat dari ibu kandungnya. 1981. Tahun 1981 saya ke Wali Songo, Ngabar. Di tahun yang sama saya dicambuk oleh yang bernama Said, pakai gesper. Oleh yang bernama Nasir, pakai gesper, pakai kabel. Kabel yang ini di double 2 gitu, saya anak baru tamat SD. Nah, yang gesper saya namanya Said dari Palembang, rambutnya ikal, badannya bongkok, bibirnya hitam. Karena dia suka ngerokok. Yang namanya Nasir, rambutnya keriting, lebih keriting dari Said, badannya agak bongkok juga, tumisnya agak tebal. Mukanya agak bekas-bekas jerawat.
Nah, kok bisa Andian itu hafal semua peristiwa ini? Karena ini bagi orang tua nggak difahami. Padahal ini adalah luka batin seorang Andian dalam perjalanan kecilnya. Jadi di sini di dalam diri saya itu ada namanya, di dalam diri saya ada namanya inner child. Andian kecil. Saya umur 50 tahun pergi umroh, pergi haji, nangis di Mekah. Ayah, aku rindu sama ayah. Padahal umur sudah 50 tahun. Berarti yang sedang menjerit itu adalah Andian kecil. Ibu-ibu yang pernah menikah 2 kali, sudah dengan suami yang kedua, bahagia. Tapi luka batin dengan suami yang pertama masih ada. Padahal sudah nikah dengan suami yang kedua. Nah, itu luka batin. Ada luka karena pengabaian. Ada luka karena ketidakadilan kakak adik. Begini contoh. Ini kakak adik aku kok nggak akrab sama kakak aku gitu. Kakaknya bilang aku nggak akrab sama adik aku. Ternyata mereka punya luka kecil yang tidak disadari orang tua, dibanding-bandingkan oleh orang tua. Itu berefek kepada karakter setelah dewasa. Luka batin karena penghinaan, luka batin karena pengabaian, luka batin karena pengkhianatan, luka batin karena ketidakadilan, luka batin karena banyak faktor. Ini kita semua pasti punya luka batin. Nah, yang paling berat itu luka batin karena perbuatan dosa dan maksiat. Berzina itu nggak ada yang tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu, tapi di sininya, waduh, rasa bersalah itu luka, karena maksiat, perbuatan sendiri, salah sendiri. Luka batin karena mencuri, korupsi, negara nggak nangkep dia, polisi nggak nangkep, KPK nggak nangkep, tapi dirinya tersiksa terus itu. Korupsi, sampai meninggal dunia pasti tersiksa karena korupsi. Nah, kecuali minta maaf sama negara dan mengembalikan uang negara. Nah, kita ini punya banyak luka. Nah, luka-luka tadi itu kadang-kadang mengganggu resonansi kita dengan Allah. Tadi, resonansi, lembaran pertama tadi. Luka-luka itu mengganggu resonansi kita dengan Allah. Maka ada orang yang dikasih cobaan makin dekat dengan Allah, ada orang yang dikasih cobaan makin jauh dari Allah. Ada orang dikasih nikmat makin dekat dengan Allah, ada orang dikasih nikmat makin jauh dari Allah. Nah, ada orang-orang yang kemudian masih digenggam oleh Allah hatinya karena ada kebenaran. Maka ketika dia taubat, itulah titik balik jiwa. Ketika dia bersyukur, itulah titik balik jiwa dia. Ketika dia bilang, aku pulang ya Allah, aku kembali ya Allah, itulah titik balik jiwa dia. Nah, coba kalau kita tanya nih masing-masing nih, pasti kita punya momen kapan titik balik jiwa kita. Saya suatu ketika kuliah S3 sama seorang sahabat saya, yang dia suka didatengin oleh banyak orang gitu ya. Maksudnya didatengin orang konsultasi. Nah, salah satu yang konsultasi itu adalah seseorang yang baru beli mobil. Mobilnya mobil Vios, baru tapi hilang. Terus dia datang kepada sahabat saya, Ustadz, saya dengar Ustadz spesialis barang hilang katanya. Enak aja, kata teman saya. Spesialis barang hilang. Kenapa? Ada apa? Saya baru beli mobil Ustadz, Vios, mobil saya hilang. Kata sahabat saya, sini kita ngaji tauhid sebulan, baru setelah itu kita berdoa. Semoga nanti mobilnya dapat. Ngaji tauhid, ngaji tentang Allah, mengenal Allah lebih dekat, merasakan cinta Allah, rahmat Allah. Di minggu terakhir, setelah pengajian tauhid itu, si Ustadz, si Kiai bilang gini, besok datang, besok doa.
penutup dari semua aktivitas 1 bulan ini, mudah-mudahan besok doa itu mobil bapak ketemu. Apa dia bilang? Nah ini contohnya titik balik jiwa nih. Apa dia bilang? Ustadz, biarkan mobil itu hilang. Yang paling penting Allah tidak pernah hilang lagi di hati saya. Jadi yang menyebabkan dia bertemu kembali dengan Allah, merasakan Allah hadir lagi, semangat ibadahnya hidup lagi adalah mobil yang hilang. Itu namanya titik balik jiwa. Ada yang ahli maksiat, suka maksiat, keluar masuk hotel, berbuat dosa, segala macam. Anaknya meninggal, kecil. Disitulah dia mengalami titik balik jiwa. Ada karena perceraian, seseorang mengalami titik balik jiwa. Nah, saya sarapan di Bintaro Plaza. Samping Bintaro Plaza itu ada warung. Kalau pagi untuk sarapan. Saya mau kuliah subuh, singgah dulu di situ. Tiba-tiba pas lagi duduk, jemaah saya datang, Ustadz, saya jemaah Ustadz Andian. Oh, alhamdulillah, berdua nih. Sini satu meja, nggak usah Ustadz, kita di meja itu. Makanannya beda katanya. Ya udah nggak apa-apa, nanti tinggal pindah aja, ajak bawa aja makanannya. Akhirnya saya yang pindah. Singkat cerita, dari obrolan-obrolan itu, dia orang kaya raya. Asetnya 1 T lebih. Bukan M. Tapi kemudian hilang, habis, bangkrut. Tersisa 1 rumah. Dia tunjukin foto-fotonya. Ini foto saya sama si artis, ini foto saya sama kolega, ini waktu saya main golf, ini mobil-mobil saya, Ustaz. Saya bisa menghabiskan uang sekian puluh juta 1 minggu untuk main golf. Tiba-tiba bangkrut. Ya bangkrut, dia nangis. Matanya nerawang, pandangannya kosong. Saya bilang, Bapak sekarang apa aktivitasnya? 5 waktu di masjid, terus apa lagi ngaji, terus apa lagi dengerin taklim, terus apa lagi sering itikaf. Penampilannya sudah berubah, sudah pakai sedikit setengah gamis, ada jenggot tipis menghiasi dagunya gitu kan. Ya, kemudian mukanya bersih, bercahaya, bersih banget. Terus saya bilang, Pak, coba buka. Saya bilang, di situ, buka surat 13 ayat 18. Ar-Ra'd ayat 18. Orang-orang yang memenuhi suruhan Tuhannya tempatnya adalah surga. Bapak memenuhi suruhan Tuhan, tempat Bapak di surga. Orang-orang yang tidak memenuhi suruhan Tuhan, andaikan kekayaannya 1 bumi ditambah lagi 1 bumi, niscaya mereka akan menebus surga yang diberikan Allah kepada orang-orang yang memenuhi suruhan Tuhan. Artinya, kalau cuma 2 triliun bagi Allah, nggak ada apa-apanya. Jangankan 2 triliun, 2 bumi saja nggak bisa membayar ketaatan, nggak bisa membayar surga. Berarti Bapak itu hilang 1 sekian triliun, hampir 2 triliun, untuk jalan Bapak kembali ke titik balik jiwa Bapak. Dia nangis. Nangis bahagia. Nah, kita sekarang memasuki Ramadan. Maka jadikan Bapak Ibu, Ramadan ini titik balik jiwa kita. Pulanglah kata Allah. Makanya di dalam surat 30 ayat 30 sampai 31 itu ayat perintah pulang, ayat perintah kembali. Bukan pulang kepada kematian, bukan, tapi pulang kepada fitrah kita, kembali kepada fitrah kita. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Hadapkan hatimu kepada agama Allah. Ayo pulang, ayo kembali, itulah fitrah Allah. Dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bagaimana cara aku kembali? Bagaimana cara aku pulang? Dijawab oleh Allah di ayat 31, dengan bertaubat. Kuatkan resonansi dengan bertobat. Yang kedua dengan takwa. Yang ketiga dengan sholat. Yang keempat jangan menyekutukan Allah. Jadi kalau kita ingin pulang, kita ingin kembali
ke jalan yang dicintai oleh Allah setelah perjalanan panjang kita, dengan 4. Yang pertama taubat, yang kedua adalah takwa, yang ketiga adalah sholat, yang keempat jangan menyekutukan Allah. Itulah jalan pulang kita, dan itulah kita menguatkan resonansi kita dengan Allah. Nah, kenapa saya katakan Ramadan itu sebagai jalan pulang kita? Kenapa saya katakan kepada Bapak Ibu, Ramadan itu sebagai jalan pulang kita? Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dosa kita banyak, kesalahan kita banyak, kita abai kepada Allah, kita nggak peduli sama kewajiban kita sering lupa untuk bersyukur, lupa untuk bertawakal. Terus Allah sampaikan ke dalam bulan suci Ramadan, kita pulang, kita kembali. Maka Allah katakan, ya udah, ya Bapak Ibu ingat nih, kuatkan. Allah katakan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadisnya apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridho Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Itu berarti ibadah puasa itu sebagai jalan pulang, jalan kembali kepada diri kita, fitrah kita yang suci itu. Nah, maka jangan sia-siakan momen Ramadan. Jangan sia-siakan momen Ramadan. Paginya kita, dari terbit fajar sampai terbenam matahari kita puasa. Kemudian kita mendirikan sholat wajib dan sholat sunnah. Kemudian kita bersedekah, kemudian kita baca Quran, kemudian kita berzikir. Itu berarti kita menguatkan resonansi kita lagi. Apa yang terjadi? Coba semua kita merasakan hal yang sama, orang beriman. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketenangan. Apa yang terjadi? Keheningan. Apa yang terjadi? Kedamaian. Apa yang terjadi? Kebahagiaan. Kok bisa? Nah, saya mau jelaskan mekanismenya. Ini saya hapus lagi nih. Ya, kok bisa? Nanti itu berarti mengobati luka-luka batin ini. Ya, kok bisa? Nih. Otak kita itu ada namanya gelombang otak beta. Gelombang otak. Otak beta. Ada gelombang otak alfa. Ada gelombang otak theta. Ada gelombang otak delta. Ada temuan baru gelombang otak gamma. Gelombang otak. Saya akan bahas yang ini. Ini disebut dengan gelombang otak sibuk. Tuh, sibuk tiap hari, sibuk kerja. Jalan. Beraktivitas, gelombang otak sibuk. Ya. Maka gelombang otak sibuk ini harus dikendalikan, diturunkan ke gelombang otak alfa, tenang. Disebut juga gelombang otak beta, di bawahnya gelombang otak beta, gelombang otak meditatif namanya. Nah, di bulan Ramadan, gelombang otak Bapak Ibu turun ke gelombang otak tenang.
di bulan Ramadan. Di gelombang otak theta turun tuh. Kolbu kita damai. Nah, gelombang otak ini ketika dia turun ke alfa, ada namanya saraf simpatis. Saraf simpatis. Ini fight or flight. Apa artinya fight or flight? Jadi pada saat Bapak Ibu, pada saat gelombang hadapi atau tinggalkan. Nah, biasanya kalau sudah gelombang otaknya beta, kemudian parasimpatisnya aktif, fight or flight, biasanya hormon stres banyak diproduksi. Hormon kortisol. Stres saja, hari-hari stres. Karena gelombang otaknya beta, saraf simpatisnya aktif, fight or flight-nya aktif. Jadi contoh gini, contoh paling gampang. Saya takut sama Pak Adi. Menghadapi Pak Adi saya nggak berani, takut. Tapi meninggalkan dia, memaafkan dia nggak bisa. Jadi pilihannya tuh hadapi atau tinggalkan. Nah, karena menghadapi nggak berani, memaafkan nggak siap, akhirnya di dalam keluar di dalam sesak. Nah, itu yang namanya mode fight or flight. Itu berarti saraf simpatis kita aktif. Ada dua kan, gelombang otaknya beta, saraf simpatisnya aktif. Yang ketiga, biasanya kalau sudah begitu banyak yang diproduksi adalah hormon stres, hormon kortisol. Enak gak hidup kayak gitu? Gak enak. Nanti kalau kita ada waktu belajar lagi, nanti kita hubungkan dengan buku yang pertama. Apa itu? Coba, Bapak Ibu ingat, kalau lagi ujian emosinya apa? Emosi. Cemas, stres ya, cemas, stres, was-was, takut, emosi. Ini kita bicara emosi. Saya minum dulu ya. Emosi. Gejala fisiknya apa? Ingat nggak waktu mau ujian kan cemas, takut nih, was-was. Fisiknya apa? Fisiknya kering. Lagi ujian masa tidur? Gelisah emosi. Cemas, takut, gelisah, was-was, lagi ujian, itu emosi. Fisiknya keringat dingin, jantung berdebar, apalagi pegel, mual, muntah, mules, asam lambung naik. Betul? Nah, coba ingat ya. Ingat nih, diingat, penting ini. Jadi kalau kita menjelang ujian cemas, takut, was-was, maka gejala fisiknya jantung berdebar, keringat dingin, tengkuk pegel, kepala pusing, mual, kadang muntah. Fisiknya, hubungannya. Oke? Nah, kalau fight or flight-nya lama, cemasnya lama, takutnya, was-wasnya lama, gelisahnya lama, gelombang otaknya beta terus, gelisahnya berkepanjangan, berarti gejala fisiknya lama. Nah, itulah asam lambungnya kena lama sembuhnya. Migrain, vertigo. Ya, contohnya kalau ujian cemas, takut, was-wasnya cuma 1,5 jam, berarti gejala fisiknya juga hilang selama 1,5 jam selesai ujian. Tapi kalau lama, maka gejala fisiknya menjadi lama. Makanya akhirnya kenapa? Banyak penyakit-penyakit, hampir 89-90% penyakit itu ditimbulkan oleh emosi, oleh pikiran. Nah, kalau udah paham, tadi jawab sendiri kan?
Ramadan itu gelombang otak kita turun ke alfa ke theta. Ramadan. Kemudian saraf kita saraf parasimpatis, tenang, damai. Kemudian apa? Pada saat kita sholat, pada saat kita puasa, pada saat kita baca Quran, pada saat kita zikir, hormon yang diproduksi adalah hormon serotonin dan oksitosin, hormon bahagia. Pada saat kita sholat, kita zikir, baca Quran, puasa, kita terhubung dengan Allah, maka hipotalamus, salah satu bagian otak, memproduksi hormon bahagia yang bernama serotonin oksitosin. Jadi terjawab, kenapa Bapak Ibu kalau bulan Ramadan suasananya hening, tenang, damai? Dan kemudian jangan lupa untuk melesat tinggi, hidupkan malam-malam Ramadan. Coba, ada apa dengan misteri malam? Hidupkan malam-malam Ramadan. Malam Ramadan bukan hanya 10 terakhir, dari awal malam pertama harus hidupkan malam-malam Ramadan. Jadi sholat taraweh, qiyamul lail, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Udah seringlah kita dengar itu. Jadi dari malam pertama sampai 10 malam terakhir harus hidup. Kenapa? Saya ulangi yang tadi. Ketika malam mau tidur, apalagi pakai wudhu, itu gelombang otak turun ke alfa. Ya, kemudian bangun tidur, apalagi di sepertiga malam, gelombang otak kita itu turun ke theta. Makin tenang, makin khusyuk. Kolbu kita tenang, jantung kita detaknya tenang. Pada saat kita sujud, jantung itu di atas logika. Rasa di atas logika. Ya, ketenangan, kedamaian mendominasi noise-noise yang ada dalam pikiran kita. Betul-betul mendominasi suasana hening, suasana damai, merasakan Allah hadir. Yang kata Rasulullah SAW, kau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Itu anta'budallah ka'annaka tarahu, dan seterusnya. Yang menarik lagi, ternyata malam itu adalah momen di mana kelenjar pineal kita aktif. Pineal, P-I-N-E-A-L, pineal, kelenjar pineal kita aktif. Itu tadi ya, gelombang otak turun ke alfa theta, ya, gelombang otak turun ke alfa ke theta, saraf parasimpatis aktif, bukan saraf simpatis. Kalau saraf simpatis itu yang tadi, saraf fight or flight tadi itu. Ini saraf parasimpatisnya aktif, tenang, damai, ya. Ternyata terus kita sholat, kita zikir, jantung kita di atas otak, ya, kolbu di atas logika. Nah kemudian kelenjar pineal kita aktif. Kelenjar pineal itu kelenjar hening, kelenjar damai, kelenjar tenang, kelenjar bahagia kita aktif. Nah ternyata subhanallah, kelenjar pineal itu pabriknya hormon melatonin. Hormon melatonin itu hormon apa? Coba buka hormon melatonin. Hormon apa? Hormon melatonin itu hormon ketenangan, hormon kedamaian, hormon antibodi kita, hormon kekuatan, imunitas mental kita, jiwa kita. Makanya orang yang aktif di sepertiga malam gak gampang stres, gak gampang sakit. Tadi kan hubungan cemas sama sakit itu. Berarti kalau hatinya tenang, badannya sehat. Kalau hatinya stres, jiwanya badannya sakit.
Nah, jadi kembali lagi, siapkah kita menjadikan Ramadan sebagai titik balik jiwa kita? Jalan pulang kita, kembali kita. Nah, salah satu pulang itu apa? Dengan taubat. Jadi Ramadan itu adalah momen di mana kita bertaubat. Ya, taubat nasuha. Taubat nasuha itu apa? Taubat dengan sungguh-sungguh menyesali apa yang pernah terjadi, berjanji tidak akan mengulangi dan memperbaiki diri. Saya kira itu, ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Menarik wabarakatuh. sekali nih Pak Ustaz hari ini, karena saya juga suka psikologi ya. Oh, Ibu psikolog? Ya, salah jurusan, tapi tadi saya mau ambil psikolog, tapi saya sering baca buku psikolog. Yang ingin saya tanyakan satu Pak Ustaz, apakah titik balik jiwa itu selamanya Allah berikan dengan bentuk musibah? Yang kedua, kita sering bilang saya sakit hati nih, tapi sebenarnya jantung kita yang berdebar. Kenapa nggak dibilang sakit jantung gitu? Orang bilangnya, aduh sakit hatiku sakit nih, katanya. Tapi jantungnya yang berdebar, yang berdebar gitu. Iya. Setelah lagi Pak Ustaz, maaf ya. Setelah titik balik jiwa, apa yang Allah berikan kepada seseorang tersebut dan berapa lama biasanya, apa setiap orang berbeda menurut ibadahnya masing-masing setelah titik balik jiwa itu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari yang belakang ya. Ketika kita diuji oleh Allah, kita memahami bahwa ujian hidup keniscayaan. Kalaulah ujian hidup itu adalah keniscayaan, maka efek dari ujian hidup itu harus kita terima. Lukanya harus diterima dulu. Akui dulu di hadapan Allah, aku sedih ya Allah, aku takut ya Allah, aku lemah ya Allah. Jangan dilawan karena itu realita. Gitu. Jadi pasca adanya cobaan ujian hidup itu, faktanya, realitanya kita menerima efek dari cobaan ujian hidup itu. Walaupun itu luka namanya. Nah, kemudian dari luka itu Allah mengajarkan kita keikhlasan. Dari luka itu Allah mengajarkan kita kesabaran. Dari luka itu Allah mengajarkan cinta. Andian kecil tadi yang banyak luka karena kehilangan. Mungkin orang tua saya belum memahami. Dia pikir oh biasa, anaknya meninggal biasa. Maksudnya Andian tuh biasa-biasa saja, padahal Andian kecil tuh kehilangan adiknya. Karena secara batin Andian kecil udah cerdas. Nah, akibat kehilangan-kehilangan tadi, di masa dewasa saya punya trauma. Nah, dulu namanya masih kecil, masa remaja, nggak tahu bagaimana mengobati luka itu. Setelah banyak belajar, baru saya paham. Terima dulu luka itu. Ungkapkan luka itu kepada Allah. Aku sedih, aku takut, aku cemas ya Allah, aku was-was ya Allah. Nah, kemudian belajar. Oh, ternyata ujian hidup itu adalah keniscayaan. Oh, ternyata Allah nggak menguji seseorang di luar batas kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji kita di luar batas kesanggupan kita. Kalau kita paham bahwa Allah nggak menguji kita di luar batas kesanggupan kita, ya kan? Maka kita akan punya rasa optimis. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dari situ berarti pertanyaan ketiga, kita dapat menerima, kita dapat belajar, dapat pelajaran bahwa
kita harus semakin menguatkan keyakinan kita, kesabaran kita, keikhlasan kita, termasuk rasa syukur. Kenapa rasa syukur? Kenapa? Karena ternyata cobaan hidup itu tidak sebanding dengan nikmat hidup. Mana ayatnya? Al-Baqarah 155. Kami menguji kamu sedikit. Kenapa sedikit? Dibandingkan nikmat yang Allah berikan tidak ada apa-apanya. Baju saya ini putih. Suatu ketika baju ini kena satu tetes tinta, satu titik tinta. Zaman kita sekolah dulu kita pegangin itu tinta itu. Padahal satu titik dibandingkan luas yang putih. Nah kira-kira kalau satu titik itu adalah cobaan hidup, luasnya warna putih itu adalah nikmat hidup. Jadi ada orang yang cara pandangnya banyak yang salah. Misalnya begini, ya setengah gelas aku kosong. Padahal kalau dia mau ngomong alhamdulillah setengah gelas aku masih ada isi, kan sama saja. Cuman yang berbeda adalah yang pertama itu pandangan orang pesimis, ya setengah gelas aku kosong. Yang kedua, alhamdulillah setengah gelas aku masih ada isi. Sama nggak? Sama dong. Tapi yang satu memandang setengah gelas kosong, yang satu memandang setengah gelas isi. Mana yang optimis? Yang kedua. Mana yang bahagia? Yang kedua, alhamdulillah setengah gelas aku masih ada isi, bahagia. Itu untuk mengobati luka batin sebenarnya. Banyak bersyukur, ikhlas, sabar. Dan yakin Allah membersamai kita dengan sabar kita, dengan ikhlas kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan, singkatnya apa kata Rasulullah? Sungguh beruntung orang beriman. Semua urusannya baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan cobaan, dia bersabar. Dan itu baik buat dia. Dan itu tidak diberikan Allah kecuali kepada orang beriman. Kita ini nggak pernah dirugikan Allah. Nggak pernah dirugikan oleh Allah. Gitu. Nah yang kedua apa? Yang kedua tadi adalah bahwa apakah titik balik jiwa itu hanya melalui luka-luka, ujian-ujian? Tidak. Ada orang yang titik balik jiwanya karena bertemu seorang guru. Diajarkan nilai-nilai oleh seorang guru. Makanya misalnya sekarang ibu-ibu, bapak-bapak punya guru-guru tertentu, punya kesan di awal. Kenapa? Karena dia yang membimbing saya menemukan jalan hidup saya. Kembalinya saya ke titik balik jiwa saya. Ada juga orang berubah kembali ke titik balik jiwanya itu setelah dia menghadapi pengalaman-pengalaman pahit. Ada juga yang kembali ke titik balik jiwanya itu karena melihat sahabat guru, melihat sahabat keluarganya sudah lebih dulu bertobat, kok aku belum. Ini banyak di buku saya ini. Ya, ada juga karena kekosongan jiwa, ada juga karena sentuhan cinta kasih sayang, ada juga karena refleksi diri terhadap pengalaman yang mendalam. Ada juga karena doa orang tua, doa kita, ya Allah bimbing aku ke jalan yang Kau ridhoi, ya Allah. Masing-masing kita punya pengalaman. Kapan kita mengalami titik balik jiwa itu? Tapi yang paling banyak itu adalah orang yang menghadapi cobaan ujian itu. Pertanyaan pertama apa tadi? Nah, begini, paham? Ketika Allah ciptakan organ pertama jantung, 21 hari itu dia aktif. Belum ada organ tubuh yang lain. Kenapa jantung yang diciptakan oleh Allah? Kenapa? Karena ternyata jantung itu listriknya 5.000 watt lebih besar dari otak. Kemudian listrik jantung dengan listrik otak terhubung. Tadi saya katakan otak pusat pikiran, jantung pusat perasaan. Maka dalam teori neuroscience, ternyata di otak itu ada amigdala, hipokampus, hipotalamus, sistem limbik, ada prefrontal cortex, ada kelenjar pineal. Wah, luar biasa tuh dalam ilmu neuroscience. Nah, di dalam ternyata ada penelitian lagi, ternyata jantung juga ada otaknya di jantung. Tapi saya nggak mau bahas itu. Jantung bicara tentang kolbu. Kapan jantung bertambah perannya menjadi kolbu? Ketika kebenaran sumpah ruh tadi disimpan oleh Allah di kolbu. Maka kalau kita sholat jantung kita begini, kita puasa jantung kita begini, tapi kalau kita berdosa jantung kita begini gitu ya. Nah,
Tidak umum orang mengatakan kalau bicara jantung, bicara organ tubuh terkait dengan kesehatan, kalau bicara kolbu itu bicara maknawi. Bicara sesuatu esensial yang bersifat maknawi. Nah, rumah sakit Hartologi. Rumah sakit apa tuh? Di Blok S, Hartologi, rumah sakit jantung. My heart, jantungku. My heart, jantungku. Nah, tapi nggak disebut jantungku, yang diambil maknawinya hatiku, kolbuku. Jadi ini ada 3-4 orang yang saya temukan. Fakta. Ternyata orang-orang yang jantungnya berdebar, aritmianya terganggu, bisa diobati melalui emosinya. Jadi kalau emosinya sudah reda, dia tenang, jantungnya tenang. Tapi dia marah-marah, jantungnya begini. Maka ada ulama juga yang menyimpulkan jantung adalah kolbu. Makanya my heart. My heart. Hah? Kalau orang bilang my heart apa? Hatiku kan? Padahal hati itu bahasa Inggrisnya jantung. Rumah sakit Hartologi, rumah sakit jantung. Maka gambar ini, kalau saya bilang kepada anak-anak saya, istri saya mau pergi umroh, atau saya mau pergi agak lama, saya bilang gini, gambar apa ini? Jantung. Jantung ini gambar jantung. Coba, love ini kan gambar jantung. Nah, tapi secara maknawi itulah kolbu sebenarnya. Makanya tadi, ini ada satu kasus jemaah yang jantungnya berdebar, berobat udah berapa kali ke dokter. Saya bilang, ibu kalau sering berobat ke dokter minum obat. Kalau ibu nggak benahi hati ibu, nggak percuma. Terus gimana Ustadz? Ya benahin. Gimana caranya? Ketemu, cari waktu. Akhirnya saya ketemu sama dia, sama suaminya. Masuk ke pikiran bawah sadar, menyelami luka batinnya. Melalui gelombang otak theta itu masuk ke pikiran bawah sadar, menyelami luka batinnya, ternyata ada masalah besar di situ. Nah, begitu masalahnya, ibu tahu masalah ibu begini-begini, ibu tenang, ibu damai, langsung Allah izinkan dia zikir pada satu zikir, dia zikir, berada di puncak zikir, kemudian saya bimbing, ya Allah lepaskan luka batinku, ya Allah aku menerima takdirku selama ini, dan aku minta kepadamu kuatkan aku ya Allah. Kemarin ketemu minggu lalu di Menteng sini, Ustadz aku udah sembuh aritmia jantung aku. Jadi aritmia itu sebenarnya gangguan. Kalau di sini cemas ya jantungnya begini. Di sini marah-marah, coba. Kalau marah-marah jantung. Makanya nggak boleh gibah, nggak boleh benci orang, nggak boleh dendam, nggak boleh marah-marah. Jantung begini. Nah rusak irama jantungnya pasti bermasalah ya. Ya itu saja ya. Udah azan asar ya. Berapa? Iya. Ya nanti kalau mau ada yang mau buku tinggal pesen aja ke Pak Adi. Ya berapa orang yang minat buku ini murah karena harganya belum harga toko. 125.000. 320 halaman tentang titik balik jiwa. Ya. Nanti di list aja berapa orang yang mau. Di mobil nggak banyak. Itu mungkin ada sekitar 15 ya. Tapi nanti kalau perlu banget tinggal dikirim. Ya, tinggal kirim. Kalau saya belum masukin toko. Kenapa? Kalau di toko kayaknya 180-an. Nah, makanya harganya masih 125. ISBN ya. Jadi bukan main cetak sendiri tapi ada ISBN-nya. Diakui oleh negara. Saya kira itu, semoga semua sehat, semua bahagia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.